dan bertumbuh. Nah, Mhm. kira-kira gimana sih Kak, hal apa yang harus kita lakukan untuk me-manage keuangan kita gitu Kak? Nggih. Ya, jadi, untuk hal yang kita, lakukan ya, jadi pertama-tama mungkin teman-teman di sini saya juga baca komen, ingin mendapatkan pengetahuan, lalu ingin bisa, manage, lalu paham bagaimana me-manage keuangan gitu ya. Jadi kita langsung aja ya. Jadi, perkenalan sudah, Finly adalah sebuah, startup edukasi keuangan ya. Jadi untuk, handle teman-teman yang ingin memang, berkonsultasi, meminta advice kami untuk yang namanya mengelola keuangan dan investasi apa saja sih yang bisa, kita lakukan di dunia ini gitu ya. Jadi kita tidak menjual investasinya, tapi kita menyarankan, inilah langkah-langkahnya seperti itu. Nah, terkait dengan personal finance, ya tadi sudah teman-teman, untuk menjadi orang kaya itu cukup dengan memiliki mindset bahwa income teman-teman itu lebih besar daripada cost teman-teman, ya. Jadi hanya sebenarnya yang datang ke kami itu masalah keuangannya hanya itu, Saya punya penghasilan 100 juta, tapi kenapa saya bisa, mengeluarkan uang sampai 120 juta?" Nah, itu kan masalah sebenarnya. Nah, masalah itu mari kita coba kupas satu-satu, ya. Jadi kita lihat dari income teman-teman ini coba renungkan ya, pendapatan ini kan sebenarnya adalah level pertama untuk mencapai kebebasan finansial gitu ya. Jadi semua semua orang di dunia ini ingin sekali bebas finansial gitu ya. Jadi, teman-teman terlepas itu sebagai seorang entrepreneur, karyawan, sebagai seorang apapun profesinya gitu ya. Tapi teman-teman ini kadang-kadang lupa lupa atau sometimes, bingung gitu ya. Ini kita dari income, kita sebaiknya kalau mau nabung, itu kita sisihkan atau kita sisakan. Nah, bingung ya kadang-kadang, misalkan nih punya gaji misalkan sebagai apa, digital marketer misalkan, punya gaji sebesar, let's say kita anggaplah roughly 8 juta sebulan gaji pokok. Lalu ada tunjangan-tunjangan sehingga misalkan let's say gaji bersihnya, take home pay 10 juta. Nah, kita bingung, ini, kita sisihkan atau kita sisakan? Karena permasalahan ini sebenarnya adalah langkah awal untuk kita benar-benar ingin maju dalam, finansial gitu ya. Nah, kami memang menyarankan bahwa teman-teman ini harus menyisihkan ya, nggak usah besar-besar. Let's say, 10 besar sorry, 10% sampai 15% dari total income, income pendapatan. Terlepas itu teman-teman punya, side hustle ya, jadi kita sarankan memang ini adalah, cara awal untuk, bebas dalam finansial. Jadi teman-teman silahkan, diatur gitu ya, jadi 10% sampai 15% dari income untuk persiapan yang namanya, dana darurat gitu ya. Jadi karena kita benar-benar belajar dari, eee, kejadian di pandemi ini, ya banyak yang memang tidak punya dana darurat, tapi, menjadi darurat dana gitu. Orang-orang tidak punya uang, orang-orang bingung mencari pekerjaan, kehilangan pekerjaan dan lain-lainnya gitu. Nah, setelah kita, memikirkan bagaimana caranya me-setup dana darurat, nah teman-teman ini tabungan kan adalah dana darurat gitu ya. Teman-teman harus punya setup dana darurat itu, 3 sampai 6 kali dari total income. Teorinya seperti itu. Kenapa? Karena ini kita terlepas dari kejadian pandemi ya. Pandemi yang hampir 2 tahun ini, eee, kita terlepas dari itu memang sudah ada, rumusan bahwa, kita harus memiliki dana darurat 3 sampai 6 kali. Kenapa? Karena, kita asumsikan kita, di kehidupan normal gitu ya, jadi, kita menganggap bahwa tidak ada pandemi, ini kita berasumsi bahwa ketika kita kehilangan pekerjaan awal kita, misalkan sebagai seorang, desainer atau seorang apapun itu, kita resign dari sebuah perusahaan, kita kehilangan pekerjaan kita. Nah, asumsinya
3 sampai 6 bulan ke depan kita masih bisa hidup, kita masih bisa mampu membiayai kita, ya misalkan teman-teman sudah ada yang berkeluarga, teman-teman ada yang sudah misalkan menanggung, adik misalkan, ya. Kita tidak pernah tahu, apa yang teman-teman, ini ya, tanggung gitu atau kebutuhan gitu ya. Jadi kita masih bisa bernafas selama, minimal 3 bulan, sembari kita mencari pekerjaan baru. Nah, itulah fungsi dana darurat, ya. Jadi teman-teman harus, memenuhi dana darurat tersebut terlebih dahulu, wajib, gitu ya. Nah, lalu yang kedua, ketika dana darurat ini, sudah teman-teman penuhi, barulah teman-teman memikirkan yang namanya memilih instrumen investasi, ya. Instrumen investasi itu, teman-teman bisa yang, eee, mungkin konservatif atau moderat atau mungkin yang agresif. Nah, investasi ini, teman-teman harus memperhatikan yang namanya profil risiko teman-teman, ya. Jadi karena saya adalah orang investment, jadi kita, berbicaranya ya seperti itu. Jadi teman-teman, kami akan tanyakan, ini teman-teman bisa me-manage nggak, diri teman-teman ini sebenarnya yang tipe yang agresif, yang konservatif, atau yang moderat? Karena tidak semua cocok dengan deposito, tidak semua cocok dengan reksadana, tidak semua cocok dengan emas, tidak semua cocok dengan saham, apalagi sekarang lagi booming cryptocurrency. Nah, teman-teman harus memahami dulu risikonya, karena konsepnya adalah ketika teman-teman menerima uang atau menerima profit atau menerima pertumbuhan dari dana teman-teman, itu kita tidak perlu ajarkan. Tapi yang kita ajarkan, yang kita tekankan adalah teman-teman harus memperhatikan yang namanya risiko. Risikonya seperti apa? Itu teman-teman harus gali dulu. Ini saya siap nggak sih nerima risiko seperti A, B, C, ya. Jadi itu yang teman-teman harus perhatikan. Nah, jadi tipsnya adalah instrumen teman-teman, tipsnya untuk investasi adalah teman-teman harus mencari instrumen investasi yang lebih tinggi daripada inflasi. Nah, jadi teman-teman di sini mungkin banyak yang belum memahami ya, atau yang mungkin sudah memahami apa itu inflasi gitu ya. Inflasi itu adalah eee, kenaikan, harga, barang yang beredar gitu ya, secara terus-menerus gitu. Nah, hal tersebut kan disebabkan oleh karena, tingkatnya daya belanja, tingkatnya daya beli, tingkatnya konsumsi rumah tangga dan sebagainya. Rata-rata inflasi di Indonesia itu 3 sampai 4%. Nah, tugasnya teman-teman adalah mencari instrumen investasi yang lebih tinggi daripada 3 sampai 4% tersebut, ya. Memang, karena saya adalah tipikal yang agresif dan cenderung moderat, ya, saya sarankan memang di paper aset gitu ya. Entah itu reksadana, entah itu atau, nabung saham, gitu. Ya, tetap teman-teman, di sini, disclaimer teman-teman ya, jadi harus mengetahui yang namanya risk profile. Jangan tergiur dengan investasi yang memberikan hasil tinggi. Sepertinya tidak mungkin gitu ya. Jadi sebulan saya, ditawarkan investasi 30% karena banyak banget, di Indonesia ini kita sangat-sangat yang namanya literasi keuangan itu benar-benar sangat-sangat banyak yang masih belum paham gitu ya. Ada yang, investasi A, B, C, katanya memberikan return, 3% sehari, 1% sehari, 30% sebulan. Sepertinya itu sangat muluk-muluk. Jadi tipsnya adalah memilih investasi adalah memang, di instrumen yang sudah diawasi oleh OJK ya. OJK lalu, ya badan-badan keuangan yang memang sudah, memiliki lisensi, sertifikasi. Nah, jadi teman-teman sekali lagi, memahami risk profile ya, tipe-tipe investasi itu macam-macam ya sebenarnya ya. Jadi kita bedah, yang konservatif itu ada deposito, reksadana, pasar uang. Sembari teman-teman, bekerja, tetaplah misalkan, membeli deposito, membeli reksadana pasar uang. Yang moderat itu bisa obligasi, bisa reksadana campuran. Nah, yang agresif adalah saham, seperti itu.